Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lintang Naungira dengan NPM 12201101044 dan dengan rekan saya Nafa Munfariha dengan NPM 12201110027. Di sini kami akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0 Islam dalam merespon tantangan teknologi digitalisasi. Revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Apabila ditarik benang merah, maka pengertian revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana yang semula pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia dan digantikan oleh mesin. Sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah yang komersial. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat, keinginan, pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau digitalisasi. Inovasi menjadi kunci eksistensi dari perubahan itu sendiri. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri 1.0 mulai 1784, yaitu penggunaan mesin uap. Revolusi industri 2.0 mulai 1780, penggunaan tenaga listrik. Revolusi industri 3.0 mulai 1989, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatisasi. Revolusi industri 4.0 diperkenalkan 2011, yaitu penggunaan teknologi terintegrasi jaringan internet. Lebih jelasnya yaitu pertama, revolusi industri 1.0 ditandai dengan ditemukannya mesin uap untuk mendukung mesin produksi. Penemuan mesin uap menyuguhkan cerita yang tidak singkat, dan dalam prosesnya tidak hanya melibatkan satu penemu saja, melainkan ada 3 penemu mesin uap antara lain Thomas Savery, Thomas Newcomb, dan James Watt. Pada rentang 1760 hingga 1820 atau sekitar 1840-an, di Inggris kala itu banyak berdiri pabrik untuk memproduksi berbagai komoditi. Pabrik-pabrik tersebut digerakkan oleh mesin uap. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dampaknya produksi dapat dilipat gandakan dan dapat didistribusikan di berbagai wilayah secara lebih masif. Pada awal abad ke-19, dunia mengalami kemajuan teknologi dengan ditandainya temuan energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja yang menghasilkan produksi dalam jumlah yang sangat besar. Revolusi industri 2.0 mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu dan mesin telegraf. Pada awal abad ke-20, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin pesat, telah melahirkan teknologi informasi dan produksi yang dikendalikan secara otomatis oleh mesin. Revolusi industri 3.0 terjadi pada abad ke-21, ditandai dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak sangat masif terhadap manusia di seluruh dunia. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet yang mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Revolusi industri 3.0 menghubungkan manusia ke seluruh dunia, juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan maupun transportasi secara online. Revolusi industri 3.0 menjadi bukti manusia telah berubah secara fundamental. Selanjutnya itu revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah sebuah akronim dari sebuah kebangkitan baru di era industri dengan nama revolusi industri keempat. Di era revolusi industri keempat ini terjadi fusi berbagai kemajuan teknologi, inovasi bergerak cepat, dan semua serba terkoneksi. Adapun inti dari revolusi industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menekankan pada digital economy, Internet of Things, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya. Fenomena ini juga sering disebut dengan fenomena disruptif teknologi. Walter mengidentifikasi tantangan industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah keamanan teknologi informasi, kedua, keandalan dan stabilitas, ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai, dan keempat, keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan dan nilainya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi.
Berbeda dengan Irianto yang berusaha menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu kesiapan industri, tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan soal budaya dan diversifikasi, dan penciptaan lapangan kerja. Adapun peluangnya masih menurut Irianto adalah inovasi eksistensi, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi dan integrasi usaha kecil menengah dan kewirausahaan. Pemetaan tantangan dan peluang industri 4.0 yaitu untuk mencegah berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan pengangguran. Selanjutnya yaitu respon Islam terhadap revolusi industri 4.0. Umat Islam secara global sebagian telah berhasil merespon dengan cepat dan berhasil juga memanfaatkan digitalisasi sebagai objek lain baru dalam melakukan keputusan-keputusan strategis seperti berbisnis bersama muslim online, berdakwah menggali kekuatan dalam menyatukan umat Islam, memunculkan dakwah sosmed, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.